إظهارا لشرفهم وفضلهم ينادي مناد على رؤوس الأشهاد أين الصائمون فيراهم القاصي والداني وتمتد إليهم الأبصار وتشرب الأعناق ويتمنى متمن أن لو كان معهم وفي ركبهم الميمون متحسر على ما فاته في الدنيا من فرصة العمل والجد وما ضاع عليه من أوقات ثمينة وساعات عديدة. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kelak di akhirat bagi orang yang berpuasa akan disiapkan khusus pintu masuk menuju surga sebagai bentuk idharan li syarafihim, untuk menampakkan kemuliaan, keistimewaan orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat atas izin Allah nanti akan manggil-manggil, aina shaimun, mana orang yang suka puasa. Fayarahumul qasi waddani, lalu sekelompok orang yang berpuasa itu kumpul dan siap masuk surga melalui pintu yang Allah siapkan, namanya pintu Rayyan. Fayarahumul qasi waddani, lalu kata Profesor Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tadi, lalu orang-orang yang dekat dan jauh pada longok-longok itu siapa yang lagi kumpul, yang dipanggil untuk masuk surga melalui pintu Rayyan. Seperti halnya kita sedang di wisuda, kita lagi di wisuda, masuk ke tempat yang khusus untuk naik ke panggung, maka penonton pada itu siapa itu? Fayarahumud dani wal qasi, kata Rasulullah, maka nanti orang yang jauh dan orang yang dekat akan longok-longok, akan melihat wa tamtaddu ilaihimul absar, dan mata-mata akan tertuju kepada mereka. Wa tashrabul a'naq, dan pundak-pundak akan pada naik. Wa yatamanna mutamannin allau kana ma'hum wa fi rabbihimul maimun, dan semua yang melihat saat itu mendambakan seandainya ia masuk ke golongan tersebut, kelompok yang sedang menuju tempat wisuda tersebut. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan meranaklah, merugilah orang-orang yang ketinggalan di dunia dahulu ketika mereka tak manfaatkan Ramadan dengan bersungguh-sungguh beramal, tapi waktunya dibuang-buang. Maka Allah lukiskan dalam hadis baginda Rasul, hadisnya Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad, inna fil jannah baban yuqalahu Rayyan, kata baginda Rasul, sesungguhnya dalam surga ada sebuah pintu namanya Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat khusus pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak ada yang masuk dari pintu tersebut seseorang selain mereka. Lalu dikatakan oleh malaikat, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka berdiri. Fa idza dakhalu, jika telah masuk ke dalam pintu surga tersebut, ughliqa alaihim, pintu tersebut akan ditutup, lam yadkhul minhu ahadun, dan tak akan diizinkan masuk melalui pintu tersebut seseorang manapun. Inilah penghormatan yang pertama bagi orang yang menjaga puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, wahtassallahu subhanahu wa ta'ala as-sa'imina aidan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Yang kedua, penghormatan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa yang kedua adalah kelak puasa mereka itu akan Allah jadikan benteng yang kokoh, tameng yang kuat, yang akan melindungi mereka dari api neraka, dan menjadi penghalang yang melindungi orang tersebut dari api neraka, dan orang tersebut tidak akan tersentuh daripada ketakutan terhadap api neraka. Baginda Rasul bersabda, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah tameng dan benteng yang kokoh dari api neraka.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul menjelaskan bagaimana hakikat puasa yang bisa melindungi pelakunya dari api neraka, khususnya apa itu? Asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital ma lam yakhridha bikadzibin aw ghibatin. Dalam hadis Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah, kata Rasulullah dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Ahmad, kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, puasa adalah tameng dari api neraka sebagaimana tameng seseorang dari kalian dari peperangan, selama dia tak merusaknya dengan berbohong atau berghibah. Maka maknanya adalah bahwa yang dimaksud puasa yang akan melindungi orangnya dari neraka, yaitu puasa yang terhindar dari maksiat baik ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya baginda Rasul memerintahkan siapa orang yang berpuasa maka hendaknya jangan merusak puasanya itu. Tameng yang sudah ia pasang di badannya yang akan menyelamatkannya dari api neraka, jangan ia rusak gara-gara puasa dia bohong dan ghibah. Jadi kalau orang di bulan puasa dia seperti orang pakai tameng, pakai baju anti perang, lalu puasanya dia bohong, puasa tapi bohong, puasa tapi ghibah, maka orang ini kayak orang sedang merusak tamengnya sendiri. Yang terakhir, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, ikhtassallahu sha'ima aidan bi an ja'ala taghayyura famihi atyab min rihil misik. Yang ketiga, Allah berikan penghormatan kepada orang yang berpuasa, bahwa orang yang berpuasa di saat mulutnya berubah aromanya, maka di mata Allah wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Baginda Rasul bersabda, "Nafalufu famis sha'im atyab 'indallah min rihil misik." Hadisnya hadis sahih, sungguh kata Rasulullah, bau mulutnya, berubah mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi jangan sampai Bang Jack, jangan sampai minyak kasturi. Sama temen-temennya diapain? Jadi mentang-mentang puasa pamer, minyak bau. Tapi tetap bau di mata orang, di mata Allah wangi. Demikian tiga saja. Yang pertama, orang yang berpuasa Allah berikan kemuliaan, penghormatan, kelak akan dikasih pintu masuk Royan. Yang kedua, berarti dengan berpuasa dia kayak orang pakai baju anti api neraka, selama tak merusaknya dengan berbohong dan berghibah. Yang ketiga, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak. Makanya para ulama mengatakan makruh hukumnya ba'da zuhur kita gosok gigi saat berpuasa. Kalau mau gosok gigi habis sahur atau pagi-pagi. Tapi kalau siang biarkan, karena itu sedang senangnya Allah sama bau mulut kita. Tapi tadi jangan diapain, jangan dipamer-pamerin ya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.